Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTK, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol seru nih tentang KKN Internasional, adaptasi budaya, hidup, belajar, dan bertahan di negeri orang. Oke, sekarang udah hadir nih dua narasumber hebat kita, ada Mbak Mumtaz dan Mbak Auliana. Bisa diperkenalkan diri dulu Mbak, ke depan kamera. Hai, namaku Salsabila Mumtaz Mahal, biasa dipanggil Mumtaz. Aku prodi KPI. Halo semuanya, aku Nurul Auliana, aku juga dari KPI ini kebetulan. Jadi bersama kita ya. Oke, terima kasih Mbak Mumtaz dan Kak Auliannya. Oke, sekarang teman-teman, kita nggak usah banyak basa-basi, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke, apa sih Kak culture shock pertama yang pernah kakak-kakak rasain nih selama berada di luar negeri nih? Kan pasti ada nih kayak, oh ternyata gini ya luar negeri. Nah, gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Mumtaz dulu. Kalau selama di Korea, karena ini kan termasuk bukan ASEAN ya, udah Oh masuk iya. Asia. Jadi itu cukup culture shock di pertama bahasa, makanan. Karena kita kan hidup di negara, bukan negara muslim, Iya. otomatis Hmm. ya. Jadi kita kayak makanan tuh kita harus pilih banget dan kita kan di sana harus punya eSIM minimal. Oh, Sebenarnya di sana itu mereka tuh punya ini wifi dimanapun. Cuman lebih enaknya kita harus punya eSIM untuk scan makanan yang kita mau beli itu. Nah, kalau mau amannya biasanya kita dianjurkan suruh ngambil, kalau kita mau ambil apa itu gimbap, oh iya. ada Kimbap. yang segitiga itu apa aku lupa namanya. Onigiri. Oh, nigiri. Oh Onigiri, iya 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 iya. onigiri itu paling ya ngambil yang tuna. Itu Hmm, udah paling aman. Maksudnya kan kalau ayam kan kita nggak tahu cara menyembelihnya. iya. Kalau ikan kan masih boleh Oke. gitu. Oke, jadi di sana itu memang caranya untuk bertransaksi itu ada sendiri kayak ya, nggak kayak negara-negara lain gitu pada kebanyakan. Apalagi negara kita kan biasanya transaksinya kan pakai memang rata-rata pakai uang tunai gitu. Pakai uang Oh, itu pakai tunai. tunai juga, Kita tapi ini tukar oh sebelum tukar dulu. sebelum Hmm, kita berangkat ada beberapa dari temen kita emang udah tuker dari Indonesia ataupun kita bisa tuker di sana oh kita, lewat ya, ini ya Money ATM changer. global. Oh. Ya money changer oh money bisa, changer. ATM global bisa, tapi itu ya tergantung ATM-nya sih bisa biasanya kena adminnya berapa. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari kauliannya sendiri nih. Nah kalau aku sendiri sih kan aku di Malaysia ya, Oh jadi iya. mungkin karena serumpun hampir sama. Karena kalau aku pribadi ya, aku itu lebih di culture shock di cuaca sih sebenarnya di weather sana karena dan persamaan waktunya karena beda ya. Oh Di iya. sana itu kalau maghrib justru jam 19 baru maghrib. Oh, Ya, baru maghrib terus jadi jangka siang itu siang tuh lama banget di sana daripada malamnya justru oh. gitu. Itu kebetulan di Malaysia yang daerah mananya, Kak? Aku kebetulan di Selangor, di Oh, di Tanjung Selangor. Sepet, Oh, iya. Tanjung Jadi Selangor. bukan di KL-nya itu 2 jam dari Oh, KL. dua Kebetulan kita di jam. pinggiran banget. Oh, Dan kalau masalah makanan sih masuk-masuk aja sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa makanan yang manis-manis banget, asin-asin hmm, banget gitu. hmm. Dan apa ya, flavornya kayak ada yang masih kurang masuk sebenarnya. Tapi overall masih masuk-masuk aja kalau dimakan gitu Hmm. sih. Jadi masih sesuai dengan Mm-mm. selera rasa lidah kita juga ya kayak Iya, mungkin ya. Oh, betul. gitu. Dari bahasa juga kita lumayan mudah, kecuali kita waktu ke KL Oh sendiri, ke iya. sentral sendiri, karena di sana itu kan banyak etnis. Ada beberapa etnis yang memang mereka tuh tidak bisa berbahasa Melayu, bahkan tidak bisa berbahasa Inggris itu sih. Itu Oke, aja sih oke. kalau dinanyain tentang culture shock gak yang gimana-gimana, karena Hmm. kita masih serumpun Iya, aja masih kalau di serumpun. Malaysia. Mungkin culture shock yang tadi itu mungkin yang di Korea sih karena kita Lebih banyak yang di iya. Korea kayaknya ya. Lagi bahasa Inggris di Korea nggak dipakai. Oh, Saya mereka nggak bisa bahasa Inggris orang Korea oh, itu. full pakai Hmm, bahasa Korea berarti, Kak? Bahasa syarat. Oh, bahasa isyarat. Oke, oke. bahasa isyarat. Oke, Google Translator ya. pernah nggak sih Kak pas di sana itu kayak miskomunikasi gitu sama penduduk setempat gitu atau mungkin kayak bingung gitu merekanya pas kita tanya-tanya gitu nggak tahu bahasanya apa gitu mungkin dari kamu sendiri. Pernah, kita pernah waktu di kereta itu Oh di ya, subway, itu ada ibu-ibu, oke, ibu-ibu ya. tiba-tiba nanya kayak kalau mungkin kayak obat tol angin, Oh ya. tapi itu bukan bukan tol angin. Dia itu kayak obat ikan mas gitu loh, kayak obat pegelinu asam urat gitu. Oh, Itu produksinya dari Indonesia. Dia tanya ke kita, kamu dari Indonesia, tapi pakai bahasa Korea. Kita mana tahu?
Ini belinya di mana kalau di sini? Nggak tahu, kita pendatang loh. Kita coba pakai translate ya. Kita kasih tahu. Coba ibu ke toko Asia, kan Oh ada iya iya. di Korea tuh maksudnya toko Tuk-tuk. Indonesia, maksud bukan Indonesia ya, kayak Indonesia Thailand tuh masih ada, tapi Toko khusus. Asia, ya. Jadi coba ibu cari di sana. Itu pun kita ngomongnya pakai bahasa ini Bahasa translate. Translate. Oh. Miskomnya dia tetap berusaha nanya ke kita nggak tahu yang mau jelasin gitu loh. Jadi ngobrol itu sambil megang HP gini ya kayak. Bener. Itu oke. Nah, kalau dari kakak sendiri nggak ada ya kayaknya ya. Apa ada? Bukan miskomunikasi sih sebenarnya. Apa? Nah, karena di sana tuh kan banyak etnis. Oh iya. Dan etnis Mandarin atau Chinese itu sangat kuat di Hmm. sana. Akhirnya waktu itu kita ke warung. Mungkin kalau di sini bilangnya warkop kali Iya, ya. warkop. Karena kita tuh kan di kampung ya. Iya. Terus waktu itu kita tanya lah, kita mau beli roti canai ceritanya. Oh, roti Katanya canai, soalnya iya. roti canai di situ enak. Ternyata pas kita tanyain orang itu nggak bisa berbahasa Melayu, nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya apa tuh yang terjadi? Ya udah deh, kita gak jadi makan di sini karena apa? Chinese. Aku takut gak halal. Gitu. Aku takut cara masaknya nih dicampur-campur. Jadi ya udah kita cari warkop lain aja Oke, gitu. oke. Waktu itu cuma gitu doang sih kita kalau ini. Dan serunya karena kita itu di kampung. Di kelompokku ya, karena kalau di program kita itu Iya. yang di Malaysia pasti kita dibagi-bagi. Kita emang di satu SIKL, cuma kita dibagi-bagi tempatnya. Nah, kebetulan di tempatku itu karena di kampung kayak merasa masuk di dunianya Upin Ipin justru. Oh. Iya, jadi kita di situ menemukan rumah-rumah panggung. Terus kita nemuin yang namanya jalanan-jalanannya tuh persis banget kayak Upin Ipin. Oh, berarti kayak rumah-rumahnya itu memang kayak rumah panggung yang dari kayu gitu Iya, kayak. betul banget. Dan ada yang Oh. sama dengan yang kayak wah ini benar-benar ngevisualisasi Upin Ipin banget Wow. sih gitu. Serunya itu. Kayaknya itu Serunya Upin Ipin itu. beneran deh. Iya. Bahkan kayak oh orang itu kok kayak Ehsan ya gitu. Lucunya di situ sih. Nah, Oke. Kok pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Nilai budaya apa sih kak yang paling membekas dan pengen nih kakak-kakak bawa pulang ke Indonesia nih, kayak apa sih hal-hal positif yang kakak-kakak dapat di sana yang pengen dibawa ke Indonesia? Oh gini loh budayanya yang positif tuh kita bawa ke sini gitu. Ada nggak? culture-nya ya. Ya. Ada pasti. Mungkin Ada dari dong. Kak Mumtaz dulu mungkin bisa. Kalau di Korea itu mereka kan orangnya introvert ya. Oh introvert ya. Heeh. Mungkin kalau culture-nya kayak ya itu nggak terlalu ngurusin urusan orang. Terus mereka lebih Individualis. bersih. Heeh. Mereka bersih, Iya. mereka tertib. Masuk bis pun kan juga ada bis kan. Kita kemana-mana naik bis. Sama lah kayak bis di Surabaya itu. Iya. Nah itu pun mereka dari pintu depan tuh masuk, keluarnya dari pintu yang tengah gitu, nggak ada yang dari pintu tengah tiba-tiba masuk, nggak ada. Tertib semuanya tuh ngantri gitu di pintu yang depan. Mungkin kayak gitu sih, aku lebih sukanya ke mereka itu ya karena mereka bersih, terus tertib gitu, terus apa ya, mereka tuh kan juga tepat waktu. Oh Kalau iya, kita disiplin ya. kita janjian nih, aku ada aku ada ketemu sama dosen di sana di Silla University itu. Oh iya. Terus kita janjian jam 11 nih. Jam 11 kita harus ada di sana. Jam 11:01 pun kita ditinggal udah. Gitu. Sangat disiplin berarti ya kayak. Benar. Itu sih ya. Kalau dari Kak Ulian ini Sama. Sama. Itu ketertib. Aku bukan ngomong Indonesia itu berantakan, Oh enggak. iya. Tapi mungkin lebih rapi di Malaysia itu sih. Lebih rapi, terus orangnya juga individualis, yang benar-benar kalau kita lagi di Transum itu kita nggak boleh rame. Karena bakal Oh. jadi pusat perhatian dan didatangi polis. Itu sih. Langsung ditegur ya kayak. Langsung ditegur. Iya. Makanya pas waktu itu sama orang sananya, sama PIC kita yang di sana, kalian kalau di Transum jangan ngomong yang banter-banter lah kalau bahasa Iya. Surakayanya tuh gitu. Jangan nyari-nyaring karena kita nggak boleh. Nah itu juga sih individualis dan tata tertib kota itu yang pengen aku budayakan sih di sini. Itu sama aja kayak di Transum itu tadi, orang kalau udah lewat sana keluarnya udah keluarnya lewat sana semua. Nggak mungkin ada yang nyelonong tiba-tiba lewat pintu belakang, enggak. Terus kalau di lalu lintas pun kalau mereka ada penyeberangan nih, Iya. lampunya merah, meskipun nggak ada yang nyebrang mereka berhenti. Wow. Kalau kita Iya. kan enggak, Iya. Iya, terabas aja. terabas aja. Nah, iya. Itu kita waktu itu aku ngalamin itu di Bukit Bintang sih. Semua orang pasti Oh, tahu iya. karena di situ pusat wisata juga. Mungkin kalau di Indonesia Malioboro ya paling. Di situ
aku ngalamin juga kalau udah merah meskipun gak ada orang nyebrang itu Mm-mm. orang-orang berhenti semua. Wah, Itu sih. berarti benar-benar mereka menaati peraturan ya. Benar. Tapi di sana itu bisa dibilang kayak mereka ini lebih banyak menggunakan transportasi pribadi atau transportasi umum sih, Kak? Umum. Umum. Kalau di Korea Kalau di itu Korea. mereka gak ada motor, bukan gak ada motor, ada motor, tapi mereka motornya tuh lebih dipakai ke kayak GoFood gitu loh. Uber gitu ya. Heeh. Jadi kalau mereka lebih banyak pakai mobil sama itu transportasi umum. Tapi kalau pakai mobil karena mereka jarang ada motor ya, jadi kesannya jalanan ini nggak terlalu rame. Jadi full mobil, kendaraan roda 4, bis gitu. Mereka lebih pakai bis sama subway lebih banyak. Oh iya, Kalau di Malaysia sendiri sih masih banyak ya yang masih pakai banyak. kendaraan pribadi gitu. Cuma kalau di Transumnya aku rasa memang lebih banyak orang-orang pendatang etnis lain timbang etnis Oh iya. Melayunya. Mm-mm. Itu yang jadi ininya kita sih, problematika di kita di sana. Karena di Malaysia itu kita kan ada program. Ini kita sambil bahas program sebenarnya. Kita bahas program di sana kita itu ngajar dan ngajarnya itu dari beberapa banyak etnis. Nah, biasanya itu yang banyak terjadi itu bullying terhadap etnis lain. Oh. Jadi kita di sana benar-benar nekanin jangan sampai ada bullying. Kita tuh Hmm. sama sekalipun kita beda etnis. Karena bisa dibilang orang-orang sana tuh benar-benar ngeliat oh kamu etnisnya etnis Melayu, kamu tuh Chinese. Itu benar-benar dibedain sama mereka. Gitu. Itu yang jadi fokus kita di sana. Kebanyakan fokus Iya, kita di iya, sana iya, di iya. situ. Jadi bisa dibilang di sana masih mandang etnisnya kan ya. Etnisnya. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apakah pengalaman lintas budaya ini tuh bisa ngubah cara kakak-kakak nih melihat diri sendiri itu kayak oh ternyata gini nih, ternyata budaya dari beberapa negara itu beda-beda nih dan nggak sama dengan budayanya kita gitu. Hmm. Menurut kakak-kakak nih ada nggak pengalaman yang lintas budaya yang paling spesial gitu? Kalau pengalaman aku sih ya pasti yang tepat waktu itu ya. Oh iya, Kedisiplinan. Beneran. Mm-mm. itu sangat berbanding terbalik sama negara Jauh kita. banget ya, kayak Kontras banget. meskipun kalau di nggak tahu ya, kalau di negara kita itu kan maksudnya kayak acara jam 9 bisa mulai kan 9.30 gitu. Padahal Iya, 30 menit itu pun kadang berharga kan buat orang iya, lain betul, Kak. gitu. Tapi kan karena kita mungkin bisa belajar ya, maksudnya orang-orang lain tuh bisa belajar dari negara lain mencontoh hal yang seperti itu kan hal Iya, remeh. iya, Tapi Kak. kan nggak semua kita kan nggak semua orang kan punya aktivitas yang sama. Iya, Jadi kita harus lebih menghargai aktivitas orang gitu sih. Kayak janjian jam 2, ya udah datangnya jam on 2. time gitu ya. Tuh. Kalau di Malaysia sendiri, Lebih kalau aku sendiri sih lebih menjaga privacy itu. Apalagi ketika di transum atau di tempat-tempat umum kita harus menghargai orang. Ada orang yang nggak mau berisik kan, oh iya, ada orang yang nggak suka berisik. Oke, kita menghargai orang lain, kita jangan berisik, kita jangan bikin kehebohan sendiri gitu sih. Itu yang paling aku tekanin buat oh ya oke. Jadi aku kalau balik Malaysia ini nih yang aku harus terapin. Ketika aku di luar, ketika aku di tempat umum, aku nggak boleh yang namanya asik sendiri karena ada orang yang tidak suka dengan keramaian. oh iya, pasti, Gitu. ya. Oke, terima kasih ya Kak Mumtaz dan Kak Auliana atas partisipasinya dengan kolaborasi dengan The Podcast. Baik teman-teman Sobat FTK, mungkin itu aja kali ini episode The Podcast. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Saya Hafiz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.